apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Diresapi pertanyaan saya. Terima kasih Bang Juma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi ya... Semangat siang, Bapak Ferdinand Hutahian. Apa kabar, Pak? Selamat siang juga, Bung Zuma. Iya, suaranya kecil. Kecil? Waduh, sudah saya besarin. Kecil sekali suaranya, Bang. Waduh. Gimana ini? Coba sebentar. Suara kecil. Oh, tes. Bagaimana? Sudah besar apa masih kecil? Kecil sekali, malah semakin kecil. Waduh. Kenapa ya? Aduh. Cek. Bagaimana? Sudah? Saya sudah tidak bisa otak-atik lagi. Sudah bisanya begini aja. Udah besar. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Gimana, Bang? Gimana Jadi kabarnya ini? Sehat? Sehat. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih kita akhirnya bisa bertemu dalam diskusi kali ini. Saya kenapa saya bikin video kayak kemarin itu karena sering sekali melintas di timeline saya ya di TikTok saya bagaimana video-video Bang Zuma mewarnai dan masuk dondetan segala macam mewarnai tentang penilaian terhadap Yesus dan Kristen. Saya menarik untuk harus menanggapinya karena bagi saya sesuatu yang menurut saya tidak benar harus saya luruskan karena ini sudah menyangkut keimanan. Jadi itu kenapa saya bikin video TikTok kemarin dan saya berharap kali ini kita fokus di tiap-tiap topik ya. Kita hari ini bahas satu topik, mungkin besok lusa topik yang lain, tetapi saya karena ini penting sekali bagi saya tentang Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Bang Zuma berkenan, kita membahas topik itu siang ini dan tidak melebar ke topik-topik lain. Setelah ini mungkin besok, lusa, minggu depan, apa segala macam. Kalau perlu kita bikin 100 episode debat ini terkait dengan banyak hal. Tetapi siang ini saya mau diskusi tentang mengapa Yesus disebut Tuhan. Karena selama ini yang saya lihat bahwa Bang Zuma kan tidak mengaku itu dan banyak menyanggah itu. Jadi kalau Bang Zuma berkenan ya kita diskusi terkait itu untuk siang hari ini. Bisa. Oke, baik. Bang. Dengan senang hati. Jadi siapa yang mau bicara duluan? Saya yang mau bicara duluan atau Bang Zuma yang mau bicara duluan atau saya yang langsung menjelaskan mengapa Yesus itu disebut Tuhan kemudian nanti Bang Zuma yang akan bertanya. Terserah, silakan saja. Saya mengikuti alurnya. Baik. Mungkin abang dulu aja deh. Oke, baik. Saya menjelaskan ya. Supaya ini tentang Yesus. Mengapa disebut Tuhan. Ya, ini adalah dogma doktrin agama Kristen. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana runtutannya? Kenapa? Yesus disebut Tuhan. Yang pertama, kita harus mengerti dulu tentang Tuhan itu apa dan siapa. Tuhan itu bagi kita adalah roh. Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dalam wujud tertentu. Maka Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk roh. Di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, lebih dari 30 kali disebut tentang roh Allah, roh Tuhan. Saya hanya mau mengutip beberapa saja. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 disebut di sana, ditulis di sana roh Allah melayang-layang di atas air. Ini pada zaman penciptaan. Ketika Tuhan sudah berfirman dan menciptakan semesta dan gilirannya pada saat itu untuk menciptakan manusia, roh Tuhan itu melayang-layang. Jadi disebut di sana tentang roh Tuhan, roh Allah melayang-layang di atas air. Yang kedua dari 1 Korintus 2 ayat 11, saya mau mengutip di sana,
tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, diri Tuhan selain roh Allah itu sendiri. Ya, yang berikut adalah 2 Korintus 3 ayat 17. Disebutkan di sana sebab Tuhan adalah roh. Ya, oke. Yang berikut 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Sebab semua yang percaya kepada Yesus, dia mengenal roh Allah. Itu yang pertama. Yang berikut adalah mengapa Tuhan yang adalah roh datang ke dunia dalam wujud manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Ya, dan kenapa Tuhan harus hadir sebagai manusia? Karena tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk memperbaharui perjanjiannya dengan manusia, bukan dengan monyet, bukan dengan jin, bukan dengan kerbau, dengan sapi atau dengan apapun, tetapi dengan manusia. Maka Tuhan harus datang dalam wujud manusia. Karena kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, belum tentu manusia akan bisa melihat roh, belum tentu manusia bisa melihat roh. Maka Tuhan untuk datang ke dunia butuh daging, itulah manusia. Dan daging itulah didapat dari Maria. Dan berikut adalah Tuhan, roh menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan, roh. Jadi artinya bahwa firman itu ada di dalam Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan berfirman ingin menjadikan dirinya datang ke dunia dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, maka berfirmanlah Tuhan di situ. Firman itu dijadikanlah daging. Dan daging itu siapa? Dia manusia. Manusia itu siapa? Yesus. Itulah firman yang menjadi daging karena Tuhan yang menghendakinya. Bukan mau-maunya daging itu menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menghendaki dirinya itu datang ke dunia dalam wujud daging, dalam bentuk manusia. Maka firman yang adalah Tuhan sendiri menjadi manusia, menjadi daging, karena butuh sarana untuk menjadi manusia. Itu menjadi daging. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14 disebutkan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri sebagaimana disebut tadi di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Disebut di situ diam di antara kita, artinya diam di antara manusia. Bahwa roh, bahwa Tuhan yang difirmankan itu untuk menjadi daging telah menjadi Yesus dan diam di antara manusia. Nah gitu. Kemudian mengapa Tuhan harus datang dalam bentuk manusia seperti yang disampaikan tadi? Karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia, bukan dengan monyet, bukan dengan hewan atau dengan apa, tetapi dengan manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, yaitu tadi saya katakan, belum tentu manusia akan bisa melihat Tuhan dalam bentuk roh, belum tentu bisa mendengar Tuhan dalam bentuk roh. Nah, berikutnya adalah karena mengapa Tuhan harus datang? Karena yang bisa memperbaharui perjanjian Tuhan dengan manusia, yang bisa memperbaharui, memperbaiki, menyempurnakan hukum yang dibuat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak berhak mengubah hukum Tuhan, manusia tidak berhak memperbaiki hukum Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang harus memperbaikinya, Tuhan sendiri yang harus menyempurnakannya, makanya Tuhan harus datang ke dunia. Dan itulah pentingnya mengapa Tuhan datang ke dunia dalam bentuk manusia. Yang berikut saya sering mendengar pertanyaan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk manusia. Karena Yesus itu adalah murni manusia dan juga murni Tuhan. Ya, dia butuh daging. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Maka yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia, bukan dalam Yesus sebagai Tuhan. Yang berdoa itu adalah Yesus sebagai manusia yang berdoa meminta banyak hal kepada Tuhan. Yang berdoa itu adalah Yesus sebagai daging, karena memang Tuhan itu telah menjadi daging. Nah, yang berikut adalah jika Yesus adalah
Tuhan, pertanyaan lagi, mengapa Yesus mati? Mengapa Tuhan mati? Bukankah Tuhan tidak boleh mati? Betul, Tuhan tidak boleh mati. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan ketika Yesus mati, Tuhan yang roh tadi pergi meninggalkan Yesus, menjadikan Yesus itu menjadi murni manusia, untuk memberikan bukti nyata kepada manusia yang akan diperbaharui perjanjiannya, bahwa akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Maka Yesus harus mengalahkan kematian, karena kalau Yesus Tuhan tidak pergi dan tidak meninggalkan daging itu, maka Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib, karena Tuhan tidak akan mati. Tuhan akan menempel terus di situ. Maka Tuhan akan memberikan bukti dan menyatakan kepada manusia akan ada kebangkitan. Ini adalah bukti kebangkitan orang-orang percaya, dan Yesus kemudian bangkit. Itulah kenapa Yesus mati di kayu salib, dan dia mati sebagai daging, bukan sebagai Tuhan. Nah, itu yang perlu saya jelaskan, karena ini sangat penting. Dan ada lagi yang bertanya, wah kalau begitu kenapa ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu tertulis betul ucapan Yesus seperti itu. Karena memang Tuhan yang roh tadi meninggalkan tubuh Yesus yang adalah daging untuk mati dan mengalahkan kematian. Itu yang terjadi. Jadi karena apa? Kemudian ada juga yang berkata, wah itu orang-orang yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena itu supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi Yesus di sana memang harus di kayu salib itu mati untuk mengalahkan segala kutuk. Karena banyak sekali kutuk di dalam perjanjian lama. Kutuk Taurat itu besar sekali, yang mengakibatkan manusia hampir tidak memiliki keselamatan. Maka Yesus, Allah, Tuhan, dalam bentuk roh, datang ke dunia menggunakan sarana daging, yaitu Yesus yang menjadi. Dan disitulah Tuhan menjadi manusia. Dan itu yang harus dipahami. Jadi kalau bertanya tentang Yesus adalah Tuhan itu, ya penjelasan singkatnya seperti itu. Saya tidak ingin panjang-panjang menjelaskan. Nanti saya akan tanggapi apa yang akan disampaikan oleh Bang Juma. Ya, dan saya hanya minta kepada teman-teman yang berada di kolom komentar, ya saran saya komentar yang baik-baik ya. Jangan dikotori diskusi debat ini dengan komentar-komentar yang tidak elok, tidak baik. Karena kita di sini tidak sedang mengasah permusuhan atau perkelahian, tetapi di sini kita hanya ingin meluruskan apa yang perlu kita luruskan. Jadi tolong teman-teman yang mau komentar silakan komentar, tetapi komentarlah yang baik. Tunjukkan bahwa Anda itu juga adalah orang-orang yang beragama, yang bertuhan. Karena orang-orang beragama komentarnya pasti baik-baik. Dan itu yang saya sampaikan Bang Juma sebagai pengantar singkat saya. Monggo silakan Bang Juma dikomentari apa yang ingin Bang Juma sampaikan. Nanti saya akan jawab sedemikian rupa semampu saya menjawab. Baik Bang, terima kasih banyak atas penjelasan Bang Ferdinand. Saya sambil ngopi Bang Juma. Silakan. Saya menghargai ya, paparan-paparan ini sangat mahal, kemudian dipelajari sampai beberapa tahun sehingga bisa menghasilkan sebuah penjelasan yang mungkin sebagai seorang Kristen itu adalah sangat berbobot. Tapi mohon maaf nih Bang Ferdinand, saya sebagai Muslim melihat penjelasan Abang itu tak ubahnya seperti penjelasan penganut-penganut ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, dan juga India kuno, Mesir kuno, yang beriman bahwa dewa-dewa mereka, teos-teos mereka itu bisa menjelma menjadi makhluk. Di dalam pemahaman saya, sama seperti orang Yahudi memahami tentang pencipta, bahwa pencipta itu tidak akan mungkin berubah menjadi ciptaan. Definisi Tuhan adalah hakikat tertinggi pada dimensi langit dan bumi. Dimensi tertinggi yang tidak akan mungkin rendah. Sehingga data-data di dalam Al-Quran, data-data di dalam perjanjian lama menyatakan Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Misalnya di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 diterangkan bahwasanya Dialah Tuhan yang maha tinggi, yang tidak serupa dengan apapun, termasuk tidak serupa dengan manusia. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai manusia, firman yang menjadi daging,
Di dalam Matius 4 nomor 4 juga diterangkan manusia, ini perkataan Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, Tuhan hanya mengatakan dalam Mazmur 3 nomor 9 dan juga di dalam Yesaya 55 nomor 11 diterangkan bahwasanya hanya berfirman Tuhan itu maka semuanya jadi. Ketika dia ingin menciptakan manusia tanpa ayah tanpa ibu, berfirman, jadilah Adam. Ketika kemudian dia ingin menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ayah, berfirman, jadilah, maka jadilah Hawa. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, maka dia mengatakan jadilah, maka Yesus jadi. Ini konsep agama tauhid. Yang abang sampaikan itu konsep agama Romawi, Yunani, di mana dewa nuzul ke dunia, setengah dewa dia, sampai mati adalah manusianya, dewanya kembali ke langit. Sabar Bang ya. Terus kemudian ketika saudara saya mengatakan Tuhan itu adalah roh, ini pemahaman Hellenisme. Kenapa? Roh itu adalah ciptaan. Roh adalah ciptaan. Roh itu adalah makhluk halus, makhluk roh itu. Sehingga kalau saudara saya ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah roh, sekali lagi saya katakan itu ajaran Yunani, penyembah roh-roh, animisme. Tuhan itu bukan roh. Tuhan bukan roh. Tuhan itu hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6 yang saya sampaikan tadi. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Dan kalau dikatakan bahwa Theos menjelma menjadi manusia, maka dia akan menabrak data-data di dalam Bible, termasuk menabrak jelmaan pernyataan Yesus. Saudara saya mengatakan bahwasanya Tuhan yang datang, Tuhan itu sendiri yang mau, Tuhan sendiri itu yang mau kemudian menjadi manusia. Tapi sayang sekali itu dibantah oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan yang datang menghendaki menjadi Yesus, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya, no, tidak. Jadi bagaimana mungkin kemudian ajaran Yesus mau ditabrak dengan konsep-konsep Roma Yunani? Gak bisa. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak berkuasa atas diriku sendiri. Semua pekerjaanku, makananku adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 4 nomor 43, 34. Nah, terkait dengan pernyataan saudara tadi, dikatakan bahwa Tuhan datang. Di dalam pemahaman orang Yahudi terkait dengan Tuhan, Yesaya 45 nomor 18 dan juga di dalam kitabnya 2 Tawarik 6 nomor 18 jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan tidak akan pernah berdiam di atas muka bumi. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Yesus gugur. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging, gugur di dalam Yesaya 43 nomor 10. Jadi sekali lagi saya katakan, makhluk itu adalah ciptaan. Khalik itu adalah pencipta. Tuhan tidak akan mungkin berhenti menjadi Tuhan sehingga dia harus menjadi makhluk ciptaan. Definisi manusia adalah makhluk yang berdimensi biologis. Definisi Tuhan adalah pencipta makhluk yang tidak serupa dengan biologis, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Bahkan Yesus mengatakan apa ketika ia menjadi daging? Di dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya dan kamu tidak pernah melihatnya. Artinya Yesus ini murni manusia. Dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Mustahil itu. Tuhan itu maha kuasa. Saya kasih analogi sederhana, Bang. Pesawat ketika dalam ketinggian 3.000 kaki dipimpin oleh pilot yang adalah manusia.
seketika berubah menjadi sapi dalam perjalanan. Pilotnya jadi sapi atau pilotnya jadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Ini baru pesawat skala kecil. Alam semesta ini besar. Bukan cuma bumi, ada miliaran planet. Tiba-tiba Tuhannya yang pemimpin kehidupan, yang beri kehidupan dan mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang menentukan, akulah yang mematikan. Tiba-tiba berubah menjadi manusia. Apa yang terjadi? Tanya Bang Zuma, Yesus. Iya, silakan. boleh saya tanggapi supaya nanti tidak kepanjangan kan? Oh iya, tadi juga Abang Bang. Oke, Jadi gimana? kesimpulan saya, Bang, Oke. saya akhiri dengan pertanyaan di sesi pertama ini. Apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Diresapi pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi yang pertama saya mau menanggapi tadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berubah atau menjadi ciptaannya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaan. Saya ingat kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertemu, didatangi oleh Tuhan di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Sementara di situ, ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya, ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api. Karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak. Tapi yang tadi mau saya sampaikan, untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya kita interaktif, supaya ini saya pengen mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Terima kasih ya, Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang saya belum menjawab semua. Iya, satu-satu supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan supaya saya tadi interaktif itu, aja. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya? Tuhan sekarang, tidak. Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan yang bersumber dari pencipta langit dan bumi.
Yang Itu- perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus dia itu ciptaan, adalah Bang. sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, Adalah boleh saya Tuhan jelaskan yang dulu? datang. Boleh saya jelaskan dulu? Iya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan, karena Ya, Tuhan karena Yesus pencipta. adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada." Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara Antabir, "Lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku." Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena Disitulah itulah Tuhan dia- datang Oke, Bang. menggunakan sarana daging. Firman Sabar. itu dibuat menjadi daging, Sabar. menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Sabar. Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya tapi itu kan ciptaan. menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan. Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Oh, berarti dia nggak bisa jadi manusia. Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia. Tidak. Lah, Tuhan gimana? tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah, inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana Bukan. yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu, berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak Kalau- demikian konsepnya. Begini, Bang, Tetapi, gini. Gini, Bang. saya harus jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia Tetapi jadi manusia. dia tetap Tuhan ada di Dia dalam jadi manusia. daging. Dia jadi Tuhan manusia. ada di dalam daging. Karena Jadi manusia Tuhan, dia. karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, Berarti dia maka jadi dunia manusia. Selesai. Maka Berarti dia Tuhan jadi manusia, datang Bang. menggunakan Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan Karena berhenti dia- jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Kristen Yesus ini mengatakan- apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus harus ini dipahami. manusia yang Yesus kesurupan itu- Tuhan gitu. Oh, bukan kesurupan. Nah, Lalu? ini nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Abang. Yesus bukan kesurupan, tetapi Abang. tapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena tidak ada Berarti manusia Tuhan yang bisa melihat berubah Tuhan. menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti Maka Tuhan Yesus menjadi. Maka Yesus itu adalah dia Berarti adalah Tuhan, daging, tapi berarti dia Tuhan adalah membentuk Tuhan. diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena Kalau firman dia itu Tuhan di dalam menjadi daging, abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. Itu pemahamanmu Juma. Pemahaman orang Kristen tidak abang begitu. saya boleh nggak? Tetapi Boleh nggak Tuhan baca Kolose itu 2 nomor datang 9? di dalam daging. Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba Tuhan tenangkan bisa dulu, datang kemana tenangkan saja. dulu abang. Bagi orang Kristen, saya harus luruskan. Kalau begitu, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Lah, Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Daging Yesus ini Tuhan.
Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, Dan Tuhan Anda menjadi ada di daging. dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Kolose- Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia. Kolose Tuhan tidak 2, berubah. Bang. Kolose 2 Anda nomor menggunakan 9. nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Ya itu, pemahaman Apa? Anda tentang Kolose 2 itu salah. Loh, Karena Kolose 2. Tuhan, Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul, Nah, betul. berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging. Oh tidak, Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Gini, Tuhan. dengar. Tuhan itu datang ke dunia dan firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya? Bagaimana manusia akan menerima dia? Orang-orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini. Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Loh, emang Tuhan perlu datang dalam bentuk jadi wujud menurut fisik saudara, manusia. fisiknya Yesus itu Tuhan. Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali ada Tuhan. di dalam daging Supaya itu. Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih Loh, luas, ya memang akan Abang satu. yang tidak gunakan nalar, bukan saya. Tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Oke. Dia datang ke dunia. Oke. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita Oke. tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak Berarti ada. melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Putus ya. Halo? Halo Bang Juma? Halo? Terus Bang Juma? melihat muka Tuhan. Tar, putus. Saya tidak mendengar Bang Juma. Halo Bang Juma? Bang Juma? Bang Kedengaran? Juma? Sinyal Anda Sat, mungkin suara saya kedengaran. ini ya. Suara apa? Sinyal Anda mungkin kurang bagus di sana ya. Kok putus-putus di saya ya? Saya tidak bisa ini. Oke. C. Oke. Gimana Oke. tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Loh, tadi Ya, katanya tidak supaya ada manusia Tuhan mengenal dalam Tuhan. bentuk fisik. Tadi Mengenal katanya Tuhan supaya dalam manusia ajaran, bisa melihat Tuhan, mengenal maka Tuhan dalam mewujud ajaran jadi yang manusia. Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus Loh, itu secara daging adalah Katanya manusia. Tuhan supaya Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya. Loh. Dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Anda Yesus jangan bukan memaksakan Tuhan. Hah? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Maka Tuhan atau Tuhan bukan? datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Ya, jadi bukan dalam dagingnya. rohnya. Dan Jadi dagingnya bukan Tuhan. Dengar makanya, daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Tuhan Jadi tidak Yesus akan bisa bukan dilihat Tuhan, oleh kan? manusia. Yesus adalah Tuhan. Tapi jasadnya? makanya Jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Bukan tidak Tuhan. mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging Iya, itu saya adalah tanya. Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya ada di Tuhan atau dalam bukan? daging.
Makanya konsepnya Anda pahami. Yesus Saya tanya, Tuhan itu jasadnya ada di Yesus dalam Tuhan daging. atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Allah, Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan Jasad itu. yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging Bukan Tuhan. manusia. Bukan daging Tuhan. manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Daging, aduh, saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya Maka yang tidak tanya, Bang, daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi Bukan Tuhan. ada di dalam daging Bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Itu yang Tuhan. Anda harus pahami. Saya Dagingnya sudah jelaskan Yesus. dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti Itu dagingnya adalah Yesus Tuhan. Anda. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa Tuhan Makanya dimensi saya gaib. tanya, Dengarkan saya jawab. dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya Ngerti tahu. nggak? Yang saya tanya Sudah dagingnya. jawab, balik nanya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas Tuhan ada dagingnya. di dalam daging. Dagingnya yang saya sudah bahas. kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi jalai. Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya Dan untuk tanya, tujuan dagingku Tuhan, ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti Tapi bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak bisa Berarti disekat-sekat dagingnya Yesus antara bukan dan Tuhan. Manusia. Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan manusia. Inilah konsep pemahaman Anda yang keliru sehingga Anda terus bertendensi. Yang saya begitu kepada tanya, Kristen. Saudara Ferdinand, yang saya sudah hormati, jawab, wahai yang Zuma. pintar katanya, Daging yang itu adalah cerdas. manusia. Yang saya Sudah tanya, jawab. apakah dagingnya Yesus ini Tuhan Saya atau sudah manusia? jawab, daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Oke, Dan berarti tidak bisa dagingnya disekat-sekat. Yesus bukan Tuhan kan? Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat, maka kau mati, Zuma. Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana? Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke sorga karena itu Berarti dia di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi sorga. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di sorga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu daging? Dengar. Yang Daging saya naik ke tahu, atas. dengar. Yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di sorga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti kalau dagingnya bicara jadi tentang Tuhan? Fisik, jangan kalau bicara tentang fisik Anda tidak bisa bicara tentang sorga. Itu terlalu dungu. Kalau bicara tentang sorga, bicara tentang fisik. Katanya itu tadi bodoh. daging dan roh tidak bisa dipisah. Itu di dalam dunia. Di dalam dunia kalau sudah bicara tentang sorga, tidak ada yang bisa mengetahui si sorga itu manusia, daging atau roh. Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan dengan roh. Nalarmu kamu perbaiki tentang pemahaman ini, tentang pemahaman daging dengan roh. Nah, pahami itu tentang di dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di sorga. Untuk menyelamatkan manusia, memperbaiki perjanjiannya dengan manusia. Itu yang harus pahami. Makanya kalau Anda bertendensi negatif, apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa Sabar Anda terima. dulu. Saya sabar, tetapi saya harus bicara dengan ini. Gitu. Sabar dulu, Pak. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang dagingnya Yesus ini yang penuh keilahian? Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu.
Kalau di Kalau dalam Allah, Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. sabar Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan Baca tidak Efesus pernah 2 nomor daging. 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu Ayatnya yang isinya. salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong Kau bacakan. baca. Tolong Kau bacakan buka saya. Dibaca di saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Loh, Hah? Katanya orang akademisi. kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang kau bacakan itu buktikan. salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan Saya Efesus sudah 2. baca, tapi Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca Bang, baca Bang. Tanggapilah. Apa? Baca. Saya akan Anda tanggapi. mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyangga dalil saya. Loh. Karena yang kau kutip itu, yang Salah. kau bacakan, Salah. tidak begitu Baca isinya. yang benar. Abang yang punya yang benar, baca. Bacalah. Kan kau yang mendalilkan. Salah, punya saya Buktikanlah. salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Kok Baca. kasih tahu? Saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Loh, saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya Saya tidak punya akan membaca salah. ayat di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar. Bacalah. Ya bacalah di situ coba. Salah Baca punya secara- saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Juma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya Karena abang yang Anda benar. tidak membaca secara lengkap. Baca secara Yesus, lengkap. kalau supaya begitu saya baca jelaskan. tiga nomor ini, baca Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Sebentar. Hmm. Jadi itulah makanya saya bilang Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah. Kau ngomong Efesus isinya yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama dengan dia di sorga. Itu Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor Tentang 7-nya. janji. Nomor Jadi 7-nya. kau asal mengutip. nomor 7-nya. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor Makanya 8. kau asal mengutip ayat. Nomor Itu 8. Mengapa semua jadi sesat kau bikin? Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Sekarang masuk ke Filipi 2. Gak usah kau bicara lagi tentang ayat ini aja, kau udah salah. Sekarang Filipi 2. bagi kamu. Coba masuk di Filipi 2. Saya tidak mau lagi membuka. Coba masuk di Filipi 2. Kau sudah mengutip yang salah-salah. Makanya selama ini banyak orang sesat karena kau mengutip yang Coba salah. saudara-saudara Makanya masuk di Filipi kau 2. Kalau menjadi orang Muslim, bicara tentang Muslim. Coba Jangan sekarang bicara Anda masuk di tentang Filipi Kristen 2. dan Yesus. Coba Karena masuk di kau Filipi akan 2. mengutip. Kau Coba kutip masuk di ayat Filipi Efesus 2. Sudah salah. Saya tidak mau lagi karena kau sudah salah-salah. Begitu aja. Ada yang ketawa cuma. Kau asal kutip dan selama ini banyak orang menjadi bodoh karena kau asal kutip. Sekarang masuk di Filipi 2. Itu kan cuma pengantar untuk menyemangati abang. Pengantar menyemangati, jangan ngeles. Memang kau tidak tahu tentang Alkitab. Cuma kau asal bicara. Makanya Baca kau Filipi 2. Makanya kau mau memecah tentang daging dengan roh. Baca Filipi Begitu 2. saya jawab tadi Kita tentang masuk ke tubuh dalam dan intinya. roh. Filipi Kau 2 tidak masuk. bisa.
Masuk, masuk. Jadi jangan Masuk, cacah-cacah masuk. bisa tentang roh dan daging. Oke, saya baca ya. Kau pahami. Saya yang Makanya baca ya. bilang, kalau kau ingin mengetahui rasa anggur, minum anggur, jangan minum air. Saya baca ya. Itu yang harus Saya kau baca ya. pahami. Saya sengaja kasih data itu tadi, Bang. Saya sengaja kasih data itu termute, Abang termute. Saya kasih data itu karena saya kasihan sama Abang mulai pucat dari tadi. Supaya semangat, saya kasih data itu. Nah, sekarang saya baca. Dengarkan baik-baik. Dengar. Yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, teos tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, oke, dan sama mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu sama seperti manusia, dan dalam keadaannya seperti manusia, dia telah menyerahkan dirinya, dia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Jedar. Ayo bang, dibuka mute-nya, dibuka. Termute itu, termute. Ini kenapa ini termute? Beliau nggak bisa bicara, host. Buka mute-nya bang. Bicara. Makanya bang. jangan di mute. Makanya saya bilang tadi, tidak Baca usah Filipi 2. Anda sudah dengar kan? Filipi 2. Yang kau baca itu pun salah, Juma. Tidak Baca. begitu isinya. Baca. Tidak, saya tidak mau lagi Anda suruh-suruh. Ya, karena Sekarang saya yang baca. Saya sudah baca Efesus 2 ayat 6 sampai 8 yang kau bilang bicara tentang daging. Itu untuk menyemangati abang karena abang sudah mulai pucat, sudah mulai emosi. Sebelum masuk ke dalam Filipi 2. Saya mau melanjutkan tentang apa yang kau sampaikan tadi. Tidak usah lagi Filipi bicara 2 tentang nomor 6 tidak nomor usah lagi 7. bicara tentang Filipi. Filipi Kau 2 sudah- nomor 6 sampai nomor Kau sudah 8. baca tadi, itu pun tidak demikian bunyinya. Oke? Yang walaupun dalam Tadi rupa kau theos, sampaikan, Dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. menjadi Oke. sama seperti manusia Ah. dalam bentuk daging, Ah. bukan dalam bentuk Tuhan. Paham nggak? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan ketuhanannya dan mengambil rupa manusia dan merendahkan dirinya, lalu taat, bahkan taat sampai mati. Tidak ada di situ mengosongkan dirinya. Ada, Tidak ada. baca. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging, tetapi di dalam daging itu ada Tuhan sendiri yang Nomor dalam 6-nya bentuk baca. roh. Nomor Makanya 6-nya tadi baca. Saya jelaskan. Nomor 6-nya Tadi baca. Analogi tentang dirimu dan Nomor kamu. 6-nya baca. Yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu Tidak sebagai pernah milik harus tertulis dipertahankan. teos di Nomor dalam 7-nya, Alkitab. melainkan Tidak ada telah mengosongkan kalimat dirinya. teos di sana. Tidak ada kalimat teos di sana. Kau baca Alkitab mana sih? Teos. Hah? Alkitab Teos. mana yang kau baca? Tidak Teos. ada di sana tertulis teos. Jadi menurut saudara bahasa aslinya kitab Anda itu bahasa Arab? Makanya saya tanya, Alkitab mana yang kau baca? Saya baca Alkitab lembaga hasil di kitab konspirasi Indonesia. atau Alkitab yang jelas? Tuhan Anda itu teos, Pak. Bukan Allah, teos. itu bahasa lain dalam sebutan. Kalau orang Ibrani malah bilang Yahweh, Elohim segala macam. Terus kenapa jadinya ke Allah? Kenapa jadinya ke Tuhan yang umat Islam? Saya tidak bicara tentang Allah, saya bicara tentang Tuhan. Nah, di dalam Yesus. kitab saudara Saya tertulis bilang Allah. Tuhan yang menjadi daging. Tuhan Di menjadi dalam daging. itu ada Tuhan. Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi di daging. dalam daging. Jangan salah ngomong kau. Tuhan di dalam daging. Tuhan di dalam daging. Firman itu datang di dalam daging. Dan Yesus itu adalah daging. Di dalamnya Coba. ada Tuhan. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Pada mulanya logos. firman. Logos Ya. itu bersama-sama dengan teos. Dan teos itu adalah, dan logos itu Sekarang adalah saya tanya. teos. Saya kasih analogi. Saya bukan nalarmu. Oke, saya bukan nalarmu. Kasih Ini saya kesempatan dalil, bicara. ini dalil. Sekarang begini. Pada mulanya Ini, adalah jangan logos. kau Logos itu bicarakan bersama-sama dalam dengan bicara teos. Dan tentang logos saya. itu adalah teos.
Nomor 14, Theos itu menjadi daging. Makanya saya mau membuka nalarmu, saya mau kasih analogi. Theos Sekarang menjadi begini, daging. saya mau kasih kau analogi supaya nalarmu terbuka. Oke, Theos saya begini. menjadi daging. Sekarang begini Theos. cuma. Coba Itu menurutmu. Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Maka saya sudah bacakan di awal pengantar saya Yohanes 1 ayat 14. Iya, itu berarti Kau Theos tidak menyimak. Tuhanmu Yahweh menjadi Makanya daging. Kau tidak menyimak. Makanya saya mau jelaskan ke kau supaya kau nalarmu menjadi terbuka. Sekarang begini. Dengarkan saya, Nah, dengarkan saya, dengarkan saya, Bang. bagaimana kau Dengarkan akan saya, Bang. mengerti kalau Bang, kau tidak dengarkan kasih saya. kesempatan saya bicara. Tolong dengarkan saya. Sekarang Kita mau tiktokan bicara, aja, mau tiktokan, kasih tiktokan. kesempatan. Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging apa? Saya mau kasih kau ke analogi supaya kau menjadi Yang paham. menjadi daging apa? Saya akan jawab tapi saya akan buka dulu nalarmu. Saya mau bertanya. Nggak bisa, sama kau sekarang. nggak bisa. Anda Jangan masih sebelum minim, kalian bertanya. ilmu masih minim. Anda belum ada apa-apanya. Anda belum ada apa-apanya. Saya tanya dulu, yang menjadi daging apa? Yang saya mau jawab, tapi saya akan dahului dengan membuka logikamu. Oke, Ya, oke. Saya mau tanya. Sekarang kau dengan kata-katamu, itu apa bedanya? kata-kata itu bukan saya. Terus apa? Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulutmu itu siapa? Kau atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Yes. kenapa kalau kau bersalah karena mulutmu terus kau di penjara polisi, ditangkap polisi itu kenapa? Kenapa bukan suaraku aja yang ditangkap? Apakah kata-katamu itu karena bukan kau? Kenapa bukan kata-kata saya ditangkap? Ya, kenapa? Kenapa? Karena kata-kata saya itu bukan saya. Karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Kalau Karena kata-kata kata-katamu. saya itu saya, kenapa kata-kata saya tidak ditangkap? Karena kata-katamu itu tidak bisa ditangkap, karena itu adalah kau. Karena kata-kata Berarti itu beda. adalah Berarti zat yang beda tidak antara bisa. saya dengan kata-kata. Kata-kata itu adalah zat yang tidak bisa didefinisikan dalam bentuk daging. Makanya kata-kata itu butuh daging. Itulah analoginya. Analoginya yang benar adalah, dengarkan saya, gantian. Ini orang cerdas yang ngajarin ente. Analogimu tidak benar. Dengarkan. Analogimu tidak benar. Dengarkan analogi saya. Analogimu tidak benar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya di mana? Ayo ngomong, saya dengar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya di mana? Saya dengar, ayo. Anda dengarkan suara saya di mana? Hah? Melalui apa Anda mendengarkan suara saya? Dengarkan di sini. Dari mana Anda mendengarkan? Dari mana? Ya dari mulut mulai yang keluar. Kalau saya putuskan, Apa kau putuskan? saya putuskan mikrofon saya. Ini bukan soal mikrofon tetapi soal kata. Itu keluar dari mulut, dari lidah. Sekarang kata-kata saya keluar dari HP Anda. Juma, Yesus itu bukan keluar. Jangan bawa dulu Tuhan, jangan bawa Tuhan pagan Anda dulu. Jangan bawa Anda Tuhan pagannya, jangan dibawa dulu. Itu dengan mikrofon. Tuhan Romawi Anda jangan bawa dulu. Analogi dulu. Analoginya makanya jangan bawa mikrofon karena ini berbeda dengan Loh, Anda mendengarkan suara Bang Suma lewat HP. Apakah HP adalah saya? Anda mendengarkan suara Tuhan lewat apa? Mikrofon. Ini analogi dulu, analogi. Saya mendengarkan, Anda mendengarkan suara saya melalui HP. Apakah itu saya? Bertanya, Anda mendengar Tuhan lewat apa? Lewat mikrofon. Anda mendengarkan suara saya dari HP. Apakah itu saya? Itu dengan telinga Juma. Iya, dari HP kan? Mikrofon. Bukan Dari HP kan? Jangan kau bawa soal HP dengan apa? Suaramu itu, kata-katamu itu dengan dagingmu, dengan tubuhmu pisah atau satu? Saya tanya. Bisa. Pisah. Ya. Berarti kau hantu dong. Enggak bisa. Suara yang keluar dari mulut saya itu menjadi individu baru. Saya bilang, ketika Wah, kata-katamu percuma salah, Anda licin, terus kau ditangkap polisi karena kata-katamu salah. Mengapa bukan kata-katamu kenapa saya harus ditangkap kalau kata-kata saya adalah saya? Ya karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Oh, tidak bisa. Karena kata-kata saya bersumber dari saya. Sekarang saya tanya. Bersumber dari kau dan itu adalah kau. Oke, sekarang saya tanya. Ludah dahak yang keluar dari mulut Anda itu Anda? Ludah dan dahak itu ada wujudnya. Bukan Suara? kata-kata yang tidak ada wujudnya. Waduh, itu Yesus ada wujudnya. Yesus ada wujudnya. Yesus dalam wujud manusia adalah Allah di dalamnya. Kena kan? Kena kan? Yesus adalah dalam wujud manusia. Tuhan itu ada di dalam daging. Itu air dalam bentuk lendir yang keluar dari mulut Anda. Apakah Anda? Kau menyamakan dengan ludah dan dahak. Ludah dan dahak itu ada wujudnya. Loh, Dan bisa didefinisikan. sekarang Yesus nggak ada wujudnya.
Yesus dalam daging ada wujudnya, tetapi Tuhan di dalam Yesus tidak ada wujudnya. Loh, Anda harus tahu bahwasanya ketika Tuhan tidak ada wujudnya, lalu Yesus ada wujudnya, berarti Yesus bukan Tuhan. You look so stupid, Zuma. Tuhan itu ada di dalam Yesus. Tuhan ada di dalam Tuhan itu adalah Yesus. Yesus. Tuhan ada dalam daging. Yesus. Dalam daging itu, karena disebutkan firman itu menjadi daging. Karena firman jadi daging. Firman karena- jadi daging. Firman jadi daging kan? Betul? Firman itu apa? Karena sudah saya jelaskan tadi, Firman itu Tuhan apa? itu butuh Firman daging itu untuk apa? berada di tengah-tengah manusia. Makanya Tuhan itu menjadi Yesus, menjadi di Anda dalam mengatakan, daging. Anda mengatakan Anda firman tidak jadi bisa. daging. Tidak Firman bisa jadi daging. memecah-mecah. Firman jadi daging itu betul. Firman itu apa? Karena difirmankan oleh Tuhan, saya mau Firman menjadi itu apa? manusia. Firman itu apa? Tuhan tidak menjelaskan di sana. Firman itu apa? Dengar saya bicara. Tuhan tidak Firman menjelaskan adalah? Apakah Tuhan berfirman pada saat itu, saya akan menjadi daging, menjadi manusia? Bagaimana menurutmu? Yohanes 1 nomor 1. Dengar. Bagaimana kalau pada saat itu Tuhan berfirman, saya akan menjadi manusia dalam bentuk daging Yesus? Loh, itu yang terjadi, itu yang terjadi di agama Anda. Itu yang terjadi, makanya Tuhan itu menjadi Yesus. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Karena Oh, berarti Tuhan daging, menjadi berarti daging Yesus. adalah, berarti dagingnya Yesus adalah? Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Karena dia menjadi satu kesatuan. Berarti dagingnya adalah? Dagingnya adalah, ini orang bolak-balik sudah dijelaskan. Aduh, Zuma. Huh? Anda mengatakan 100% Tuhan. Aduh. 100% Tuhan pada diri Yesus itu adalah Tuhan. Dagingnya? Suruh dulu kopimu sebentar, Zuma. Mulai error dia. Ya, bukan mulai error. Kau yang tidak mengerti. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya. Dengarkan saya, please. Kau sudah tidak perlu didengarkan karena kau, apapun yang kau sampaikan tetap akan bertahan dengan logikamu yang sesat dan salah. Saya bawa dalil. Kamu yang salah tentang Kristen, makanya saya Dari tadi satu pun dalil Anda tidak bawa. Dan Yesus. Satu pun dalil Anda tidak bawa. Karena kau tidak bisa memahami tentang Yesus dan Kristen. Satu dalil pun Anda tidak bawa. Mau 5.000 dalil saya sampaikan sama kau, kau tidak akan menerima itu karena kau. Inilah orang sombong yang tulul. Orang sombong tapi tulul itu begitu, Karena Bang. menghadapi setan harus menjadi setan. Setan hanya memiliki kesombongan. Setan tidak memiliki kerendahan hati. Makanya kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, tentang Yesus, maka jangan bertahan dengan pikiranmu. Dan jangan uji rasa anggur. Jadi bertahan pakai apa? Bertahan pakai apa kalau bukan pakai pikiran? Agama itu adalah dogma. Oh, pantas aja. Jangan kau Pantas aja, Bang. Coba dari tadi Anda bilang agama saya cuma dogma. Selesai kita. Agamamu diuji dengan logika, mencret kau, nggak bisa. Coba Jadi Anda dari tadi mengatakan bahwa agama Anda cuma dogma. Selesai kita. Kalau Anda tidak Jadi paham dari tentang tadi Yesus itu dan Tuhan, saya berdebat dengan penganut dogma. Aduh, parah. Makanya kalau kau mau bicara tentang Yesus Kirain dan berisi Tuhan, ini, Bang. Abangku, kirain berisi logika, ini. ternyata kau tidak bisa jawab. Logika Kurasa- saya buka tentang Kurasa Tuhan ini dan kosong, dagingmu. Bang, kosong. Tadi kupikir Anda itu berisi. Tadi juga saya pikir kau berisi, makanya saya mau debat sama kau. Ternyata kau bisa memisahkan pikiranmu, dagingmu dengan suaramu. Itulah logikamu yang... Anda mengatakan tadi agama itu dogma. Terus Anda yang mengakui. ya memang dogma, Ya, agama oke. itu adalah dogma. Makanya saya tanya, firman itu adalah teos Jadi Allah, betul? kalau kau menggunakan logika menguji tentang konsep ketuhanan tidak akan nyambung. Iya, karena ketuhanan konsep Anda tidak masuk akal. Ketika logika dipergunakan, coba berikan saya data, Tuhan itu berasal dari mana? Tuhan tidak punya asal. Itu Kecuali logika Tuhan atau dogma? Anda berasal dari rahim manusia. Itu logika atau dogma? Saya tanya kau, Tuhan tidak bermula itu logika atau dogma? Itu adalah logika. Logika dogma. Itu dogma. Mana ada logika yang tidak berasal? Semua yang ada di dengar. dunia ini ada asalnya. Dengar. Yang punya asal Makanya itu kau ciptaan. kalau tidak paham tentang dogma dan logika, gak usah banyak cincong tangan Kristen tentang Yesus. Siapa yang lebih hebat dari Bang Ferdinand? Tolong hadapkan dengan saya. Ya elah, saya aja yang cuma segini udah gak bisa kau hadapi.
Kau aja bilang bahwa Tuhan tidak bermula itu adalah logika. Itu bukan logika. Loh. Logika itu semua punya asal, punya sumber di dunia ini. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Inilah Segala kebodohan. sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang punya awal pasti ciptaan karena dia bermula. Ada yang memulai, ada yang mengadakan. Saya bilang. Segala, dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Segala sesuatu yang berawal pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Sekarang segala sesuatu yang tidak bermula itu dogma atau logika? Itu adalah logika. Lucu. Itu bukan logika. Itu dogma. Lucu. Segala sesuatu apapun itu yang tidak bermula itulah pencipta. Itu dogma atau logika? Itu logika. Lucu. Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan. Betul atau tidak? Oke, sekarang segini saya tanya cuma. Enggak usah tanya-tanya terus. Giliran Anda berjawab. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan atau bukan? Sekarang saya tanya, kau sudah bertemu dengan roh atau tidak? Saya tanya sama abang, segala sesuatu yang diadakan, itu ciptaan atau bukan? Makanya saya tanya sama kau sekarang. Ini pertanyaan saya loh. Semua pertanyaan saya tidak pernah abang jawab. Segala sesuatu yang bermula itu ciptaan atau bukan? Saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi lagi. Saya sudah hantam analogi Anda. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu adalah makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Dan kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dimensi gaib dalam Mantap dulu analogi saya yang tadi. Loh, saya sudah katakan, lantas kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dalam zat yang tidak bisa dipahami dan ada di dalam daging Yesus? Sekarang Yesus tahu hari kiamat gak? Hah? Yesus tahu hari kiamat? Satu-satunya yang tahu hari kiamat hanya Yesus. Karena mana dalilnya? Dan mana dalilnya? Dia akan datang ke bumi. Mana dalilnya? Hari kiamat nanti. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Coba tanya kamu, dalam agamamu kiamat itu kapan? Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Anda mengatakan roh Yesus itu. Dengarkan. Yesus satu-satunya yang tahu kiamat kapan. Mana dalilnya? Mana dalil? Mana dalil? Karena di dalam Alkitab tertulis sampai saya datang kembali. Tapi tidak dijelaskan di situ karena itu adalah dalilnya mana? Akan datang. Saya minta dalil. Kitab sudah jelas. Saya minta dalil. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius. Kedatangan itu kapan? Tidak dijelaskan. Karena itu rahasia Tuhan. Dengarkan dalilnya. Tidak ada yang tahu kiamat kapan. Kecuali Yesus karena dia Tuhan. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Jedar. Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Dalilnya Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu hari kiamat. Sudah, jangan asal comot ayat. Kau salah melulu soal ayat. Mana ayatnya Yesus tahu hari kiamat? Mana? Yesus bukan tidak tahu, tetapi tidak memberitahukan. Karena itu kan cuma akal-akalan ente. Bukan akal-akal. Karena kalau mana dalilnya? Tahu, saya akan datang tanggal sekian, bulan sekian. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Saya tanya kau, di dalam agamamu kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Ya sama, tidak ada yang tahu manusia. Yesus juga tidak tahu. Yesus juga tidak tahu karena Yesus sudah tertulis yang berarti Yesus dengan saya sama. Karena Yesus adalah Tuhan, makanya ketika dia datang kedua kali ke dunia. Berarti Tuhan abang ini sama seperti saya tidak tahu hari kiamat.
Loh, Tuhan Yesus tahu kapan Mana kiamat, dan dalil? disitulah dia Mana datang. dalil? Kalau Mana dalil? Anda hanya bicara tentang yang tertulis, Mana dalil? tanggal berapa, bulan berapa, maka Anda adalah bodoh. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Sudah dikatakan dalam kitab di situ sampai kedatangan Yesus yang kedua kali datang. Mana dalilnya? Yesus tahu kapan dia akan datang, tetapi tidak diberitahukan kepada Matius manusia. 24 nomor 4 nomor 36. Dengarkan saya, Bang. Abangku yang ganteng, dengarkan saya. Makanya coba buka maskermu itu biar saya kenal wajahmu. Nanti di Coba Jakarta buka kalau lah. mau ketemu. Nanti di Jakarta kalau mau ketemu. Buka, oke. Kabari saya kalau di Jakarta kita ngopi-ngopi, saya traktir makan enak. Oke. Tapi jelas- tapi jelas Matius tidak makan haram. 24 nomor 36. Aku Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Berarti di dalam diri Yesus tidak ada Tuhan. Aduh. Sudah dikatakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Juma. Itu pengakuan siapa? Tidak ada pengakuan Yesus di situ bahwa kedatangan kedua itu dia tahu hari kiamat. Tidak ada. Kalau kau bicara tentang agama hanya letterlek, maka kau sesat, Juma. Ini Yesus yang mengaku, Abang. Yesus dengan mulutnya. Aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, maka disuruhlah murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia menyebarkan kebenaran sampai pada waktunya Yesus datang kedua kali. Itulah hari kiamat. Jadi kalau kau bertanya mana dalilnya, mana tanggalnya, mana bulannya, you look so stupid, Juma, to ask me like that, you know? Aduh, capek juga saya. Jadi Anda membantah pengakuan Yesus? Apa? Anda membantah pengakuan Yesus? Saya tidak pernah membantah pengakuan Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Dia datang. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Baca lengkap. Makanya saya bilang jangan saya comot ayat kalau tidak lengkap. Yesus mengatakan kemudian, dia tidak, siapapun di atas muka bumi ini tidak ada yang tahu hari kiamat. Aku juga tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jawaban Yesus sudah jelas menyatakan ketika dia akan naik ke surga bersama daging itu yang adalah Tuhan. Dikatakan sampai kedatanganku kedua kali. Itulah hari kiamat. Artinya kenapa Yesus yang adalah daging tidak mengatakan aku tahu hari kiamat? Kapan akan kiamat? Kenapa, Bang? Kenapa? Seperti yang kau pahami bahwa saya tanya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kenapa Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Juma, pemahamanmu salah tentang tidak. Kok jadi saya yang pemahamannya salah? Abang ini lucu. Salah. Karena pemahamanmu tentang firman itu tidak benar. Matius 24, Abang. Matius 24 nomor 36. Yesus mengaku, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa Abang menuduh Yesus tahu hari kiamat? Yesus satu-satunya yang tahu hari kiamat kapan, karena Yesus yang mengaku tidak tahu hari kiamat. Yesus berkata, Di mana dia berkata? Di mana? Yesus tidak akan memberikan informasi tentang hari, tanggal, bulan. Tetapi Yesus memberikan ajaran bahwa ketika dia datang kedua kali, itulah hari kiamat. Jadi kapan hari kiamat? Dengan logikamu yang dangkal itu, Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak bisa. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Dalilnya sudah jelas dikatakan di situ, sampai kedatanganku yang kedua kali. Ya itu hari kiamat. Apa yang dikatakan di situ? Kedua kali Apa? Coba bacakan lengkap dalilnya. Tapi Yesus tidak perlu memberitahukan hari, tanggal, bulan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Dalilnya? Kau pikir beragama itu tentang harafiah? Loh, jadi harus doktrin aja gitu? Ini bukan doktrin, Juma. Di firman di Alkitab itu tertulis. Dengarkan saya, Bang. Adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, dan disitulah Yesus tahu kapan dia akan datang kembali, tetapi tidak pernah memberitahukan hari, tanggal, bulan. Pantasan Abang selalu kalah dalam bernarasi ya. Di dunia apapun. Di dunia apapun Abang selalu kalah. Karena Abang membantah dalil. Anda membantah undang-undang. Anda mengutip ayat tidak lengkap dan salah. Sama seperti tadi soal Efesus. Anda salah dalam Efesus itu untuk mengobati muka pucatnya Anda. Yang saya maksud Filipi 2. Saya suruh baca, Anda berani? Cara iblis itu ngeles kayak begitu ketika menguji mencoba Yesus. Tidak. Saya begitu polanya dalam berdiskusi. Siapapun yang saya hadapi kalau sudah mulai mentalnya turun, kalau mentalnya sudah turun saya hibur. Allahmu sendiri.
Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36. Saya harus kasih tahu kau tentang Alkitab. Alkitab itu ada dua pokok utamanya. Di situ ada informasi, ada ajaran. Jadi itu harus kau pahami. Kalau tidak Mana paham informasinya tentang itu, Yesus tahu hari kiamat? informasinya bahwa Yesus mengatakan pada kedatangannya kedua kali. Mana Yesus tidak coba bisa. bacakan, coba bacakan. Kau bilang kau paling jago Alkitab. Kenapa? Coba kau bertanya? bacakan. Kenapa Saya bunyinya tidak membacakan begitu? kepada Anda karena Anda adalah orang yang tidak Apabila mengakui anak Alkitab. manusia datang untuk yang kedua Untuk kalinya, apa saya dia membacakan akan Alkitab bersemayam kepada orang yang di tidak atas percaya tentang awan-awan Alkitab? bersama para malaikatnya untuk menghakimi. Tidak ada terkait dengan hari kiamat di situ. Makanya kalau kau paham Alkitab, kau masuk ke kitab Wahyu, kau baca di sana. Di Kitab situ Wahyu itu apa lagi itu? Kitab Wahyu. jelas Apa itu kitab Wahyu, Bang? Apa itu kitab Wahyu? Makanya kau baca, kau bilang kalian kan jago Alkitab. Iya, saya tanya, apa itu kitab Wahyu? Menantangin orang semua pendeta apa segala macam itu debat tentang Alkitab. Saya Ada. jelaskan. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Yesus mengenal semua dan apapun yang ada di dunia ini. Ada Termasuk dalil? Kau. Ada Termasuk dalil? Kau dikenal oleh Yesus Ada dalil? karena Yesus adalah Tuhan. Ada dalil? Dalil. Dalil kau tanya. Sudah jelas-jelas di Alkitab itu ada semua. Mana? Mana? Lo kau bilang kau paling jago Alkitab, ya baca. Justru karena saya tidak temukan, makanya saya tanya. Saya tidak akan membacakan Alkitab kepada orang yang tidak menerima Alkitab. Mana dalilnya? Itu Ayat tidak Alkitab ada pun itu. dibacakan, Anda tidak akan menerima itu. Yang ada Begitu. adalah Yohanes 5 nomor 30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru dalil. Dari diri sendiri sebagai daging. Tetapi Bapa di sorga yang ada di dalam diri Yesus mampu melakukan segala Iya, kalau Tuhan yang di surga. Kalau yang di Tuhan surga, yes. Kalau Tuhan yang di langit, memang. oleh Yesus karena dia Kalau Tuhan. Tuhan yang di Tapi langit, satunya memang. Tapi Tuhan yang di dalam bumi tidak tahu. Yesus itu tidak tahu. Kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus Sebagai daging. Tuhan. Sebagai Yesus, Tuhan harusnya makanya. Yesus tahu. Makanya Sebagai kau Tuhan harus harusnya Yesus lihat. tahu. Sebagai Tuhan harusnya dia maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, merincak atau berjahe. Mana ada Tuhan kayak begitu? Satu-satunya yang berkuasa menghidupkan orang mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga adalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Jadi bukan tidak berkuasa atas segala hal. Yesus berkuasa atas segala hal. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri itu sebagai dirinya daging. Bukan Berarti sebagai daging ini Tuhan. bukan Tuhan kan? Loh, bolak-balik lagi ke situ tadi udah dijelaskan, dikasih analogi tentang dirimu dan roh. Ini orang Tadi bertanya, saudara kamu dengarkan. kayak apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Aduh, cuma. Theos, Tuhan Anda menjadi daging. Itu menurutmu. Theos itu menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Anda sendiri yang di awal pembukaan tadi mengatakan firman itu menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi daging. Tuhan memfirmankan. Tuhan berfirman dan firman itu menjadi daging. Sekarang saya tanya kau, kalau Tuhan menginginkan dirinya menjadi daging menjadi manusia, bisa atau Berarti tidak? kalau Tuhan memfirmankan berarti Yesus menjadi daging, berarti dia Makanya saya tanya kau ciptaan. segala. Kalau Tuhan dalam dirinya ingin menjadi manusia, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Berarti Tuhan itu lemah dong. Justru karena kuat. Berarti kalau kuat Tuhan bisa menjadi apa aja dong. Kalau dia menjadi daging, apakah dia bisa kemudian melakukan apapun? Daging itu sarana untuk bisa berada di tengah-tengah manusia. Dan daging itu bersama-sama dengan Tuhan. Iya, Tuhan setelah itu menjadi ada di daging, itu. apakah dia tahu hari kiamat? Tuhan tahu hari kiamat tetapi tidak mengatakan hari, tanggal, bulannya. Karena Setelah apa? dia menjadi Itu daging, tidak perlu. apakah dia menahan rasa ngantuk? Bisa. Daging sebagai daging tentu ngantuk, tentu tidur, tentu makan, tentu minum. Itulah makanya Tuhan tidak bisa jadi daging, Pak. Kok bisa? Tuhan itu ada di dalam Yesus. Makanya ketika Tuhan menjadi daging, Tuhan terbatas, tidak bisa lawan ngantuk. Tapi Tuhan itu di dalam daging. Tuhan itu di dalam Yesus. Dia bisa. Tadi katanya menjadi daging. Logikanya begini. Kalau Tuhan datang dalam wujud kenyataan aslinya yang kita tidak tahu, apa yang akan terjadi dengan dunia? Saya tanya kau. Tidak bisa. Tidak bisa datang Tuhan dalam wujudnya. Alam semesta ini hancur lebur.
Justru supaya tidak hancur lebur karena kasihnya kepada dunia, maka dia datang dalam wujud Yesus Dalam untuk wujud bukan menyelamatkan Tuhan. dunia. Dalam wujud bukan Tuhan. Tuhan datang dalam daging untuk menyelamatkan dalam- manusia. dalam wujud bukan Tuhan, dia supaya datang. bisa berada di tengah-tengah manusia. Saudara Ferdinand, berarti Kalau Tuhan datang Anda, langsung, maka Saudara dia tidak Ferdinand, mungkin tengah-tengah manusia. berarti Tuhan Anda datang dalam bentuk bukan Tuhan. Kok bukan dalam bentuk Tuhan? Tuhan itu datang bersama-sama di dalam daging. Oke, berarti Ngerti nggak sih? yang menjadi Jemaat? daging tadi apa? Udahlah, saya 5.000 kali menjelaskan pun Anda akan bolak-balik bertanya dan tidak memahami. Saya pikir kita Filipi cukupkan 2 untuk siang nomor ini, 6, Jemaat. Tuhan Anda menjadi manusia, Pak. Aduh, parah ini orang. Parah, Bukan Anda parah. Pemahaman Anda yang parah. Parah sekali Pemahaman sahabat Anda yang saya parah. ini. Makanya saya bilang, kalau tidak mengerti tentang konsep Anda Tuhan, yang tidak mengerti, Anda hanya mengedepankan dogma. Ajaran saya pagan yang bilang- Anda dogmakan itu tidak masuk akal. tidak makanya masuk. saya bilang, kalau mau tahu rasanya anggur, maka minumlah anggur. Jangan minum air sayangnya comberan. yang Anda minum Comberan selama tidak ini akan ternyata bisa air comberan. mencitrakan rasa anggur. Ternyata yang Anda Itu. minum selama ini air comberan, makanya Anda Oh, tidak paham tidak. Bible. Oh, buktinya saya sangat paham, tapi Anda dengan Yesus keimanan Anda katakan tahu hari kiamat, dalil nggak ada. Saya tanya, Anda mengimani Alkitab tidak? Saya mengimani Alkitab, tapi tanya. Bible tidak. Apa bedanya Alkitab dengan Bible? Alkitab itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Tuhan saya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang saya tanya itu Alkitab orang Kristen. Kau Itu imani bukan tidak? Alkitab itu surat kepompong, surat Oke. wartawan. Mana dalilnya kalau itu surat kepompong, surat wartawan? Lukas 1, Mana dalilnya? baca Lukas 1. Nah, saya tidak mau baca. Kau baca sendiri. Theophilus yang mulia, banyak orang yang kulihat menulis surah peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan, lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu Theophilus. Di mana itu tertulis? Di mana? itu Lukas 1 tertulis? nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan asal comot ayat. Baca! Kau asal Botak! comot ayat. Botak, baca! Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Tidak Lukas 1, mengimani baca. firman, Baca. Tidak mengimani Injil tetapi Baca, kau baca. bicara tentang Injil. Botak, Makanya percuma botak. mulutmu tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Tentang Lukas Injil yang 1, tidak kau pahami. abangku yang pinter. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca! Makanya kau jangan asal comot ayat. Kau Baca. tidak salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Kau Itu untuk salah. menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak Berani tahu baca Lukas 1, tentang berani? Injil. Kau soal aja mencomot-comot ayat. Berani kita. baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang Kau paling tidak hebat. tahu. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Alah, baca kau Lukas dengan 1. ketololanmu. Baca Dengan Lukas 1 logikamu berani. yang dong. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana itu? Baca bukan Lukas logika. 1. Coba Baca, baca, jelaskan itu bukan Baca. logika dong. Baca Tuhan Lukas yang 1. Tidak berawal, tidak bermula itu bukan logika, tapi dogma. Maaf ya. Maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry. Ya, Sorry, Bang. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca bego. Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Udahlah, tidak usah bicara tentang ayat udahlah. yang kau sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Ah. Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. Lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah, inilah Makanya- orang lihat ini. Orang yang menilai kau kita lebih yang baik- mana yang makanya mana yang kau lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bible. Karena Maaf ya kau Bang, tidak ngerti tentang saya Bible. mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh Ya. dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan biasa aja, nggak usah dibawa sakit Oke, hati. Lukas 1-nya Kalau tolong Anda- dibaca dong. Baca Lukas 1 Tidak mau dong. saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Saya sudah kasih bukti tadi kau bicara tentang Efesus dan kau salah. Oke,
Saya apa lagi menyemangati mengikuti Anda akhlak? karena saya mau mengarahkan ke Filipi 2. Saya tidak butuh semangatmu. Masalahnya Anda pucat dari tadi. Pucat loh. Saya sehat bugar begini, happy ketawa dibilang pucat. Anda yang pengecut tidak berani buka masker. Apakah Anda pucat atau tidak? Saya Coba ketemu buka masker, dengan buka siapapun. pucat atau tidak? Saya ketemu lihat dengan mukamu tidak, siapapun. Pak. Saya lihat ketemu mukamu dengan tidak siapapun. putih, Buka putih, masker. putih. Bukalah maskermu dulu. Pucat Kenapa atau bisa? tidak? Apakah Paulus kelihatan mukanya ketika dia mendongeng? Jangan bicara kau tentang Paulus. Coba buka maskermu. Kau pucat atau tidak? Apakah Paulus ketika dia menulis surat di penjara dia melihatkan mukanya? Hah? Hah? Ketika Paulus menulis buku 14 buku, apakah dia menampakkan wajahnya ke Kristen? Malu. Aduh. Malu. Oke, Juma. Baik Juma, terima kasih. Ingat ya, Terima kasih. nanti abang setelah ini Anda buka Lukas, benarkah Iya. pernyataan Bang Suma bahwa surat-surat yang kami iman itu adalah surat wartawan? Juma, Baca ya. lihatmu udah keliru Juma. Lukas 1 abang, kepada baca diri. Lukas 1, nomor 1, nomor Kepada- 2, nomor 3. Kepada semua para pendukungmu Juma di TikTokmu ini, saya sarankan coba masing-masing buka Lukas 1 tadi, apakah begitu bunyinya. Kalau salah maka jangan pernah ikuti Juma lagi. Oke. Kalau benar? Terima kasih Juma. Kalau benar, Bang? Kalau benar ya silakan aja Anda merasa benar bahwa saya katakan tidak benar seperti itu. Bukan itu isinya Lukas 1. Oke. Ya, oke. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Juma. Terima Sudah kasih diskusi abangku, siang ini. sehat selalu ya. Saya sudah agak ini waktunya habis, saya harus mengerjakan sesuatu. Saya Oke Bang, ada Bang. urusan. Sehat terus Bang. Sudah lumayan juga kita. Sehat selalu Bang Juma, jangan bawa Oke, hati. saudaraku, thank you. Kita hanya mau bicara bagaimana supaya kita ini tidak saling menyinggung, tidak saling menyerang, karena Tuhan kita tidak tahu apakah Tuhan kita itu seperti apa. Saya hanya berpesan bahwa Indonesia ini akan indah kalau kita hidup dengan iman kita masing-masing. Itu saja. Oke Bang Juma. Oke, thank you. Salam, nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta berkabar, kita ngopi-ngopi makan enak, yang pasti tidak makan haram. Oke. Oke, sip. Hormat Bang. Oke Bang, thank you. Terima kasih. Sehat terima selalu kasih, Bang ya. terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Salam. Oke. Semangat siang Abang Ferdinand. Thank you. Siap Bang Juma, terima kasih. Silakan Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, akhirnya terbayar juga kemudian keinginan saudara Bang Ferdinand untuk berdialog dan mencoba dunia amploket. Dan sangat disayangkan, ibarat medan tempur, Bang Ferdinand cuma datang menyerahkan dirinya sebagai korban, ya, sebagai korban, di mana semua yang dia dalihkan itu justru bertentangan dengan apa yang ada di dalam Bible-nya sendiri. Baik teman-teman, kita mungkin bincang-bincang ya. Ini udah berapa jam? Baru 1 jam ya. Kita bincang-bincang kemudian dengan menaikkan teman kita yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar. Assalamualaikum. Masya Allah. Illallah. La ilaha Waduh, illallah. Ini gimana Bang Zuma? Gimana deh? Kok nggak imbang ini gimana ini? Aduh ya Allah, Anak kacau saya yang hancur. bungsu itu yang bisa menghadapi Bang Ferdinand. Itu kok bisa-bisanya ya? Gini loh, bisa-bisanya Lukas 1 ayat 1 belum dibaca udah bilang salah. Itu otak apa yang dipakai ya? Luar biasa. Keren, mantap Bang. Masa kata dia Yesus tahu hari kiamat? Enggak, tapi itu kelas jemaat loh. Itu kelas jemaat yang mungkin bahkan nggak setiap minggu ke gereja. Nggak imbang loh. Ya Allah Mas, kasihan Nggak banget imbang. tahu. Makanya aku tadi bilang kenapa nggak imbang gitu loh? Karena memang ya betul kata Gurunda Zuma, menyerahkan diri dia ke sini ke medan tempur, dia lupa nggak senjata gitu loh. Banyak blundernya, aku udah catat semua Bang. Tapi parah loh itu. Aku catat Tapi memang semuanya. selama ini kan dia cuma Enggak, modal congor. Yang penting berani tampil di media, teriak-teriak, marah-marah orang, eksis gitu kan. Sedangkan diskusi Assalamualaikum akademis mana- Bang Zuma. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Aku- Ini tadi yang di Tapi yang di itu YouTube parah tadi loh, ada Gurunda, otak nonton menurut aja saya, sampai Gurunda. malu sendiri loh tadi. Ini orang Kristen kalau nonton Parah. malu nih, ya. Mempermalukan Ini- teman-teman Kristen. Ini malu. Nonton pada malu. Bener. Ini malu banget. Ya, apa namanya? Kata Bang Luma tadi nanya di pertama yang paling blunder itu bukan Yesus Parah itu banget gitu daging loh. dan di dalam dagingnya ada Tuhan gitu. Padahal di firman di Yohanes itu kan jelas Yohanes 1:14 kan dia jadi daging gitu loh. Tuhannya jadi daging. Belum lagi Efesus Filipi 2:6. Hancur itu. Sengaja tadi saya arahkan ke Efesus 2. Pokoknya seru pokoknya Bang, sumpah seru banget. Tapi ini Aku memang nggak- Seperti anak bata, ada bata juga dulu ku gituin kan. Kusuruh pergi di tempat lain. Bukan ini. Oh, bukan. Langsung tak kasihan. Nggak, mereka nggak mau baca. Bang Ferdinand itu kelihatan dia tuh nggak mau baca kitab sucinya karena dia kekhawatiran dia Bang ketika benar yang Bang sampaikan itu kan mempermalukan dia, maka dia memfokuskan kalau bukan itu. Jadi sebenarnya dia udah sadar Yesus tahu hari kiamat sejak kapan. Belum lagi kitab Lukas 1 ayat 1 dia nggak mau baca hasil penyelidikan. itu lucu. Bang Ardiansa noise ada suara. Suruh bilang orang salah tapi nggak mau baca. Tapi kenapa Bang Zuma nggak bukain sih? Nggak usah deh, supaya besok masih mau dia naik. Kasihan juga kalau terlalu dipermalukan. Yang pasti teman-teman yang mendengarkan itu kan pasti tahu Lukas 1 kan. Netizen Iyalah. kita udah hafal itu. Nggak, aku nggak habis pikir nih. Kita butuh komentar dari teman-teman Kristen sih sebenarnya. Seberapa malu mereka, agama mereka diwakili oleh orang seperti ini. Petentengan, bikin video, ngomong cuman dia yang bisa ya. Bahkan dianggap bahwa pendeta-pendeta yang debat sama Bang Zuma selama ini ternyata nggak ngerti. Cuman dia yang ngerti. Tapi Pada malu semua oten tadi tuh. Oten-oten di YouTube semua pada typing malu mereka. Kata Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Botak kata Bang Zuma. Ketawa di situ. Baca botak. Botak emang parah botak. Itu gara-gara Oji itu, gara-gara Oji. Kenapa sih Oji? Dia berpesan sebut sekali aja sesuai dengan dua raja Oji, toksit lu Ji. Ya, Toksit. tapi kan dari tadi aku dibilangin tulul. Ya tapi Dulu. emang botak sih. Tapi kan fakta emang botak. Ada lagi. Tapi kenapa kok itu ya? Apa namanya? Mohon maaf nih Gurunda ya. Botolnya tuh berlebihan gitu loh. Bukan sekedar botol, bukan. Tapi kayak sudah exclude gitu loh botolnya. Masalah logika dan dogma juga tuh. Dia bilang Tuhan itu tidak berawal adalah dogma kata dia. Padahal itu adalah logika berpikir manusia tentang Tuhan, definisi tentang Tuhan itu sendiri gitu loh. Iya. Kalau dogma Berarti adalah logika, kan? tentang Tuhan. Iya, kalau tentang Tuhan misalnya nih ada Tuhan nih, baru itu dogma yang harus dipercaya dan akan diuji sama logika. Nah, logikanya adalah definisi tentang Tuhan itu dia tidak boleh banyak, dia harus tidak berawal, dia harus maha kuasa. Itu kaidah Itu Tuhan. berpikir. Itu logika. Dimana kita akhirnya memasukkan itu karena berpikir dan tidak tertolak oleh akal. Kalau seandainya definisi Tuhan itu bisa banyak dan itu tidak dia berawal, maka itu sudah bertentangan dengan logika. Jadi ada beyond logic dan logic. Beyond logic artinya di luar nalar. Logic artinya di dalam nalar. Unlogic artinya tidak masuk akal. Jadi memang ada tiga itu. Nah, Tuhan itu satu. Tadi aku sempat debat sama Bang Jibril ini di WhatsApp Bang gara-gara logika sama dogma tahu.
Iya, 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 iya. Ya Allah, lucu-lucu. Masya Allah. Ah, Subhanallah. Tapi Uni Rifa kita tanya dulu sebenarnya. Gurunda Zuma itu kita tanya dulu ya, apakah Gurunda Zuma merasa puas berdebat dengan beliau dengan kapasitas yang seperti itu, kemudian teman-teman di bawah menarasikan Bang Zuma menang telak. Kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya ya, justru kepuasan itu terbayarkan ketika diskusinya imbang. Itu menurut saya, Guru. Kalau menurut Gurunda gimana? Saya puasnya karena membungkam mulut sombongnya. Iya, itu aku puasnya di situ. Abang berhasil membungkam kesombongan dia, keangkuhan dia. Itu. Tapi kalau Iya. dari segi ilmu mana ada? Oh, dari nggak mereka ada. yang bisa. Kita tidak akan pernah terpuaskan kalau itu yang kita Nggak tunggu. akan pernah. Nggak akan ada. Karena Belum ada. sejatinya yang kita hadapi ini adalah anak TK yang baca buku kedokteran lalu buka praktek. Masih lebih pintar, segar-segar, masih hafal dia ayat. Ini sama sekali nggak hafal. Hanya semangat 45-nya yang tinggi. Makanya tadi saya katakan bahwa pantesan aja setiap kasus abang selalu kalah. Karena Anda selalu nabrak dalil. Anda Menabrak selalu undang-undang, kata Bang Zuma. nabrak pasal gitu. Keren banget itu statement itu. Pantas Abang kalah selama ini karena nabrak undang-undang terus katanya. Iya, saya bilang gitu. Sama dia tadi. Tapi lebih baik lebih bagus manusia PowerPoint sih menurut saya daripada dia. Manusia PowerPoint si Erben. Nah, si Erben masih mau tuh buka-buka data. Dia nggak mau sama sekali loh. Harusnya beliau tadi itu Manusia Wikipedia masih bagus. tapi padahal dia perlihatkan lembaran-lembaran loh. Saya punya lembaran juga, tapi buku untuk mencatat Udah pertanyaan. ke-trigger, Bang. Nggak, dia udah ke-trigger sama abang tadi tuh. Abang itu kan udah blunderin argumen pertama dia yang mengatakan, sebenarnya dia blunder mengatakan Yesus itu ciptaan. Dia udah blunder tuh. Dengan pernyataan dia mengatakan Yesus itu ciptaan, dia sudah mengingkari bahwa Tuhan tidak mungkin jadi ciptaan. Karena abang bilang gitu, mungkin tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan. Sebenarnya yang buat dia terkejut tuh gini, ini Bang Zuma rupanya beneran hafal Bible. Dikiranya cuma modal kayak ya orang yang marah-marah jelek-jelekin Kristen gitu. Rupanya tahu Bible, itulah dia bingung. Hafal beneran dia nih. Itu udah telah. Kalau dia sendiri udah sadar dia nggak nguasai, sedangkan lawan dia nguasai, ya udah mending cari cara supaya mengulur waktu kan gitu. Sama kayak kamu lagi bertanding nih, kamu udah lihat musuh kamu tuh nggak bisa kamu kalahkan. Jadi caranya apa? Ya jangan malu-maluin kali kan gitu. Ya udah mutar-mutar aja. Iya, Masya Allah ya. Saya berharap teman-teman sekalian yang nyimak ini bikin piti-piti pendek ya. Udah Bang, aku udah. Iya, keren banget Bang pokoknya. Jadi ada beberapa yang waktu dengan dekat tuh dia blunder sendiri dengan argumennya Bang. Aku udah rekam itu. Nanti aku bikinkan VT-nya. Tenang aja. Dan kita doakan semoga beliau menjinakkan hatinya sendiri ya kan. Tadi yang parah itu ketika dia mengatakan suara saya adalah saya, gitu kan Pak. Iya, jadi kata dia abang dihukum karena abang berkata-kata salah kata dia. Terus abang bilang kenapa bukan suara saya aja yang ditangkap, kan suara saya adalah saya. Lah langsung panik dia itu. Karena dia udah kepikiran tuh mungkin ya. Oh iya juga ya, mati. Suara abang adalah abang. Terus suara saya kau dengarkan lewat HP, mikrofon. Dia, oh kita tidak sedang membahas mikrofon, kita sedang membahas Tuhan. Terus lucunya lagi, ketika saya mengatakan Tuhannya itu Theos, nggak terima dia. Orang dia nggak ngerti. Dia mungkin nggak tahu Kurio sama Theos itu apa. Coba tanya, pasti nggak tahu dia. Iya. Ya, kalau saudara Ferdinand mendengarkan ini, mending abang jadi murid saya aja. Insya Allah saya akan membimbing abang untuk mengenal Bible lebih dalam lagi. Dan nanti di ujungnya sama beberapa murid saya dari masih aktif Kristen sampai hari ini. Bahkan ada yang nelpon, yang WA ke host terkait dengan Bang Zuma, beliau masih Kristen aktif, beliau mau ingin belajar Bible. Tapi syaratnya setelah nanti pada ending tahap level 4, saya akan bertanya dengan logika sehat dia, mau ndak dia kemudian menggunakan akal untuk menemukan inti sari dari semua penjelasan dan pengajaran selama mengikuti kelas saya. Tapi khusus Kristen yang mau belajar aja. Artinya bahwa lagi di DM dia mungkin Bang sama Pak Bom. Udah kau belajar dulu sama aku. Jadi kalau misalnya nanti narasi-narasi bisa dikaitkan dengan Al-Quran, narasi Bible bisa dikaitkan dengan Al-Quran.
dan kenapa harus ada Al-Quran lagi setelah adanya Bible? Itu bisa. Nanti di ujung akan kita pertanyakan akalnya berfungsi atau tidak.